Dikisahkan ada seorang pemuda yang begitu taat beribadah dengan beriktikaf di masjid dan banyak menghabiskan waktu hanya untuk ibadah. Suatu ketika dia mendengar di kampung atau desa sebelah masyarakat yang melakukan kemusyrikan dengan menyembah pohon dan berbagai ritual kemusyrikan. Sontak saja sang pemuda tersebut tidak terima karena di dalam hatinya dia ingin menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Mengingat dia seorang pemuda yang taat dan begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga sang pemuda dengan gagah berani dan hati yakin berjalan dengan membawa kapak menuju desa tersebut untuk menebang atau meruntuhkan pohon dimaksud, dengan harap masyarakat tak lagi berbuat kemusyrikan. Di tengah perjalanan, sang pemuda dijumpai oleh iblis seraya berkata, "Hai anak muda, aku tidak mengganggu ibadahmu di masjid. Lantas mengapa kau mengganggu kami yang sedang melakukan ibadah kepada selain Allah? Pulanglah kau, atau kau berhadapan dengan aku. Niscaya akan kubunuh kau." Mendengar perkataan iblis laknatullah, sang pemuda tak sedikit pun ada rasa takut bersemayam di hatinya, karena yang dia takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bau kencur mau ngelawan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadilah perkelahian antara iblis dengan pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkelahian tak berlangsung lama. Lalu, "Ampun anak muda, aku mengaku kalah." Dan iblis pun mengakui kekalahannya. "Kalau begitu, minggir. Aku akan tebang pohon itu." Tak nantinya iblis dikatakan makhluk durjana jika tak pandai menipu daya manusia. Iblis pun berkata, "Hai anak muda, jika Allah berkehendak, pasti akan Allah datangkan seorang untuk menebang pohon itu. Dan juga aku berjanji akan mengirim orang untuk menebang pohon dimaksud. Jadi kamu tidak usah repot-repot menebang pohon sebesar itu. Bukan cuma itu, setiap malam aku akan menaruh 2 dinar di bawah bantalmu, karena sungguh ku tahu kau adalah pemuda miskin." Pemuda itu pun mulai terkecoh dengan ucapan iblis, seraya berkata dalam hatinya, boleh juga nih." Sang pemuda pun mengurungkan niatnya dan kembali pulang.
Iblis pun tersenyum. Waktu berlalu, malam pun tiba. Sang pemuda melihat bantal tempat di mana ia tidur. Sebetulnya sang pemuda tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan iblis, bahwa iblis akan menaruh 2 dinar atau 2 keping emas di bawah bantalnya. Seraya hatinya berkata, masa iya iblis naruh uang di bawah bantal? Gak masuk akal. Masya Allah, ternyata benar. Sang pemuda pun heran dan merenung dengan apa yang telah terjadi. Namun di benaknya terfikir, yang terjadi biarlah terjadi. Hari berlalu, waktu berjalan, malam pun tiba. Malam kedua, sang pemuda kembali melihat bantal dengan mengangkatnya. Alhasil, kejadian terulang kembali. 2 dinar ada lagi di bawah bantal. Sang pemuda semakin jauh ia terlena. Dia lupa bahwa yang memberi uang tersebut bukanlah Tuhannya, melainkan iblis, si makhluk durjana. 2 dinar kali 30 malam, 60 dinar. Bagaimana kalau setahun? Alhamdulillah, rezeki semakin bertambah. Hidupku kini berkecukupan. Alhamdulillah, berkah. Malam pun berlalu. Mentari selalu menepati janji akan sang pagi. Sang pemuda berkata dalam hatinya, wahai sang pagi, cepatlah kau berlalu. Aku rindu akan malam-malamku. Hari berlalu, malam ketiga pun tiba. Tanpa basa-basi, pemuda mengangkat bantalnya. Loh, kok nggak ada? Mana nih? Coba di bawah selimut. Loh, nggak ada juga. Pada malam ketiga, sang pemuda tidak menemukan sepeser uang pun di bawah bantalnya. Kurang ajar, berani-beraninya iblis menipu aku. Kalau begitu, akan kutebang pohon itu. Malam itu juga, sang pemuda bergegas menuju desa di mana pohon tersebut berdiri kokoh. Dalam perjalanan, sang pemuda kembali dijumpai iblis. Hai anak muda, mau nebang pohon ya? Iyalah, itu musyrik. Enak aja, langkahi dulu aku, baru bisa kau tebang pohon itu. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkelahian pun terjadi lagi. Lalu, stop, aku mengaku kalah. Si pemuda terjatuh dan terkapar dan mengakui kekalahannya, seraya berkata, wahai iblis, pada perkelahian pertama kau mampu aku kalahkan dengan mudahnya. Lalu mengapa sekarang aku kalah hingga aku jatuh dan terkapar? Ketahuilah anak muda, amarahmu pada perkelahian pertama ikhlas karena Allah dan ingin menghancurkan kemusyrikan. Sementara amarahmu pada perkelahian saat ini, kau marah hanya karena uang yang pernah aku janjikan. Jadi
Mana mungkin aku bisa kau kalahkan. Sang pemuda pun menyadari kalau iblis hanya mampu dikalahkan oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.